Selamat pagi. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Demas dari SMK Taman Siswa Purwokerto. Hari ini kita senang sekali masih di acara Tamsis Podcast ya. Pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat luar biasa ya. Tentu saja beliau saya lihat cukup sangat smart ya gitu ya, selalu senyum ya gitu. Nah ini nanti kita akan kenalan ya sendiri sama bintang tamu kita hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih tentang mungkin masih di topik bahasa ya, tapi lebih spesifik nanti beliau juga punya pengalaman ya, tentu saja di berbagai bidang juga. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan di luar negeri juga. Dan nanti kita akan dengerin bareng-bareng sharing beliau ya. Langsung saja nih Bu buat kenalan. Nanti kenalan sendiri biar teman-teman tahu. Ok. Silakan. Bonjour à tous. Je m'appelle Shandy, je viens de Purwokerto. Maintenant, je suis professeur de française à l'Université Jenderal Sudirman. Enchantée. Oke, terjemahannya ada di bawahnya. Ada captionnya ya. Ada di bawah ini. Subtitlenya ya. Oke, subtitlenya ada di bawah. Tadi ngomong apa, Bu? Oke, artinya kayak orang kumur-kumur ya. Artinya adalah selamat pagi semuanya. Nama saya Shandy. Saya berasal dari Purwokerto. Kemudian saat ini saya mengajar di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, mengajar bahasa Perancis. Oke, mengajar bahasa Perancis ya, Bu. Betul. Oke, saya juga dulu sempat pernah belajar bahasa Perancis pada saat SMA. Cuman nilai saya tuh selalu di bawah kakak saya. Sulit banget ya gitu ya, Bu. Nggak tahu, mungkin karena saya nggak bakat ngomong bahasa Perancis gitu ya. Oke, tapi keren, Bu. Bahasa Perancis adalah bahasa yang menurut saya unik ya, karena memang beda, kayak saya pernah dengar beda ya, tulisan dan bacanya tuh beda. Betul gitu sekali. ya, Bu. Oke, Bu, mungkin bisa diceritakan, Bu, sedikit pengalamannya tentang kenapa sih tertarik sama bahasa Perancis ya gitu. Oke, ya. Mungkin agak sedikit bercerita tentang sejarah ya. Karena ternyata saya itu secara tidak langsung mau tidak mau harus belajar bahasa Perancis. Oke, kenapa? Karena dulu orang tua saya mendapat beasiswa. Oh, jadi gitu. sekolah melanjutkan di sana. Akhirnya keluarga diboyong semua Ke Perancis? Ke Perancis. Oke. Akhirnya saya dan kakak-kakak juga mengenyam pendidikan, sempat mengenyam pendidikan. Kalau saya hanya sampai TK. Oh, di Iya. Perancis TK? Di Perancis sampai Oke. TK. Kalau kakak saya sampai SD sempat mengenyamnya. Oke, Begitu. Jadi secara tidak langsung otomatis saya harus belajar ya, belajar bahasa Perancis, dan di rumah pun sudah diajarkan bahasa Perancis sejak dini. Gitu. Jadi mungkin dalam pikiran bawah sadar saya itu pembelajarannya dari situ mulainya. Oh, keren, Jadi keren. tidak dari formal, justru dari informal, dari keluarga, kemudian baru dimasukkan ke formalnya. Oke. Begitu. Menarik sekali, Bu Sandy. Tadi saya tangkap poinnya itu Bu Sandy tuh belajar dari rumah ya. Bu? Betul sekali. Ini menarik teman-teman. Jadi memang proses pembelajaran di rumah itu ternyata efeknya luar biasa ya, Iya, Bu. betul. Terus gimana tuh, Bu? Proses pembelajarannya di rumah tuh gimana? Ya, jadi yang harusnya pertama kali belajar itu adalah ibu saya dulu. Oh, Ibu. Karena ibu yang mengajarkan saya bahasa Perancis Oh. dari rumah itu. Jadi ibu itu dulu sebelum berangkat ke Perancis, beliau sempat ambil kursus dulu. Di Jakarta itu ada namanya Institut Français. Jadi Oke. IFI itu dia mengajarkan untuk yang ingin beasiswa atau ingin belajar bahasa Perancis, dia mengajarkan seperti short pendek gitu ya. Sekitar 3 bulan mengambil kursus untuk belajar bahasa Perancis. Oke. Pemula, jadi hanya sebagai dasar saja basicnya untuk aja ya. basicnya mengajarkan anak-anak nanti supaya anak-anak setidaknya ada background sedikit lah sebelum masuk ke pendidikan di sana. Oke, Seperti menarik, itu. menarik. Ya, jadi memang kadang pendidikan keluarga itu pengaruhnya Betul besar sekali, banget ya iya. sama alam bawah sadar Betul kita sekali, belajar, karena gitu. kalau kita tidak sadari kan ibu sebetulnya adalah orang tua, guru ya. Oke. Sekolah pertama kita tuh sebenarnya ada ibu. Iya. Jadi apa yang ibu ajarkan itu sangat mudah terserap oleh kita ya. Benar. Dan itu terbukti di saya sendiri. Saya ternyata belajar bahasa Prancis itu ya dari ibu saya, karena beliau memang setiap harinya sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa yang langsung banyak kosakata ABCD gitu, tidak bisa. Jadi pelan-pelan setiap hari 1-2 kosakata. Nanti dilatih-latih terus sampai akhirnya bisa. Bisa banyak kayak gitu ya. Iya, Oke, benar betul. nih. Teman-teman yang akan jadi ibu nih atau yang sudah jadi ibu nih penting banget nih ya, Betul gitu sekali. untuk membuat proses pembelajaran di rumah ya, gitu. Betul. Oke, Bu. Kalau di Perancis ini saya penasaran jadinya, Bu. Iya. Kalau pendidikan di Perancis itu kayak apa sih, Bu? Oke, Di sana. ya mungkin sedikit cerita kalau saya pribadi karena memang hanya mengenyam sampai TK ya, tapi yang memang dengan cerita dari orang tua itu Prancis itu menggratiskan
Oh, Jadi gitu. biaya dari mulai TK, SD, SMP sampai dengan kuliah mereka menanggung biaya kuliahnya, menanggung biaya sekolahnya. Pemerintah Prancis itu sangat-sangat banyak sekali beasiswa. Oleh karena itu kan juga dari Prancis tuh menawarkan beasiswa juga ke pemerintah Indonesia. Jadi banyak sekali pertukaran pelajar. Mungkin dari teman-teman juga nanti ada yang ada keinginan ya, pengen punya pengalaman gitu ya ke Prancis. Banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Jadi kita sama sekali tidak menanggung biaya pendidikan di Sama sana. sekali ya? Sama sekali, tidak sepeser pun. Oke. Termasuk biaya asuransi pendidikan pun juga Termasuk sudah ada. tiket pesawat ke sana? Nah, kalau tiket pesawat itu urusan pribadi. Karena memang tidak di-cover ya oleh beasiswa. Kebetulan kan kalau Bapak itu beasiswanya juga beasiswa pemerintah Prancis. Oh, gitu. Jadi full tercover mulai dari biaya hidup juga. Biaya hidup itu sampai dengan keluarga juga dipikirkan. Di-cover, Ya, oke. tercover. Hanya saja memang tiket untuk berangkat itu tidak di-cover seperti Oke, itu. baik. Menarik Bu kisahnya ya. Terus kira-kira gini, kalau ada teman-teman yang ingin nih belajar bahasa Prancis nih, ada nggak sih lembaga-lembaga yang menyediakan course gitu di Purwokerto atau di Banyumas gitu? Ya, oke. Nah, kalau untuk di Banyumas sendiri sebetulnya di Unsut itu ada. Kita ada namanya Warung Prancis. Oh, gitu. Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya dan belum banyak yang Oh, kenal. Ada Warung Prancis di sana memang kita menyediakan semacam pelatihan ya, pelatihan bahasa buat teman-teman yang memang concern dan ingin sekali gitu belajar bahasa Prancis. Selain itu juga kalau untuk yang terdekat mungkin di Jogja ya. Oh, Jogja Harus ke ya, Jogja iya. karena IVI itu ada di Jogja. Nah, kalau Warung Prancis itu sebetulnya di bawahnya IVI. Oh, di bawah. Ya, berada di naungan bawah IVI. IVI itu berada di kedutaan besar gitu. Oke. Jadi kami masih ada link, cuman memang lebih kecil ya, skopnya lebih kecil karena mungkin melihat animo di Banyumas belum terlalu besar, belum sebanyak di Jogja dan Semarang seperti itu. Jadi Baik. boleh sekali ke Warung Prancis yang ada di Unsut atau juga ke saya juga boleh. Itu biayanya berapa Bu biayanya untuk Kalau ikut itu course-nya? nanti mungkin bisa kepo-kepo ya. Kepo-keponya lewat Instagram. Oh, ada? Ada Oke. di Instagramnya, di websitenya juga ada. Apa Bu Instagramnya kalau boleh Di tahu? Warung Prancis. Warung Warung Prancis Purwokerto. Oh, @warung Prancis Iya. Purwokerto. Ini teman-teman yang pengen belajar bahasa tahu informasi tentang apa namanya lembaga bahasa Prancis bisa kunjungi Instagramnya @warung Prancis Purwokerto Iya, ya. Oke ya. Menarik Bu Sandy. Kemudian yang terakhir nih Bu mungkin gimana sih Bu kalau tadi mungkin bahasa Prancis itu saya bilang dia punya perbedaan nih Iya. dengan bahasa-bahasa yang Iya, lain betul. termasuk dalam penulisan. Betul. Nah, itu sebenarnya poin yang paling beda tuh apa sih dengan bahasa Prancis misal dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, kalau bahasa Prancis itu kalau saya pribadi melihat memang betul ya tadi dari penulisan dengan pengucapan berbeda, tapi mereka lebih konsisten. Oke. Nah, lebih konsisten daripada Inggris. Mohon maaf ya. Lebih konsisten daripada Inggris karena Inggris itu kita ketika ada mengucapkan go, ada yang mengucapkan mungkin bukan go juga gitu ya. Mungkin cat menjadi car, kemudian ada cash, itu Oke. kan ada banyak sekali pengucapannya Beda, ya, gitu beda ya. gitu. Terus chamber itu kan juga C ya sebetulnya. Nah, kalau di Prancis itu kita juga sudah punya tatanan yang lebih konsisten. Jadi bunyi apa bertemu dengan huruf apa, bunyinya seperti apa. Oke. Nah, itu sudah pakemnya. Udah pakem sudah ada ya? pakem Oke, sekali. nggak berubah-berubah Tidak ya? berubah-berubah. Oke, baik, Jadi baik. itu sebetulnya menjadi kuncinya ketika untuk belajar bahasa Prancis karena memang itu tadi betul ya. Tulisan dengan pengucapan berbeda. Jadi mau tidak mau ya harus mengikuti aturan yang ada. Terus ada kemiripan nggak Bu secara bahasanya gitu? Ada kemiripan nggak? Makanya bunyi misal apa ya good morning itu di bahasa Prancis hampir sama nggak pengucapannya gitu? Dengan bahasa Prancis. Prancis. Uh-uh. Good morning itu kan bonjour ya. Oh beda berarti ya? Beda, Banget ya. iya. Oke, Beda sekali, justru malah mungkin banyak juga ya serapan-serapan dari Prancis itu yang digunakan di bahasa Bahasa Inggris, Inggris. oke. Iya, seperti RSVP itu kan répondez s'il vous plaît. Itu dari bahasa Prancis sebetulnya. gitu. Betul. Iya, Tapi iya, sudah iya. dibuat di bahasa Inggris jadi RSVP Oke, gitu. baik. Menarik sekali Bu Sandy. Terus mungkin bisa kasih nih Bu tips-tips ke teman-teman semuanya gimana belajar bahasa Prancis yang efektif kayak gitu Bu. Oke. Monggo. Ya. Kalau belajar bahasa itu sebetulnya bahasa manapun hampir sama ya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya harus jatuh cinta dulu dengan apa yang saya Oke, pelajari. oke. Kalau saya sudah cinta, saya sudah suka, semuanya pasti akan lancar gitu ya, sama ya. Sama Oke. seperti kita misalnya cinta sama seseorang tuh. Ya. Kita menggebu-gebu banget gitu ya supaya bisa mendapatkan orang itu. Oke. Sama seperti bahasa. Jadi kita harus cinta dulu. Kita cinta sama bahasanya, cinta sama budayanya. Oke. Nanti semakin lama kita semakin paham. Sedikit-sedikit tidak apa-apa, tapi memang harus
rutin ya. Ya, oke. Jadi setiap hari dipraktekkan, dipelajari satu-satu gitu. Oke. Yang penting harus cinta dulu. Kata kuncinya di situ ya teman-teman. Ya teman-teman, menarik sekali. Terakhir tadi kata kunci untuk belajar sesuatu itu kita harus mencintai ya gitu. Harus mencintai apa yang kita pelajarin. Tapi memang benar sih Bu, itu jadi kata kunci yang luar biasa untuk menutup diskusi kita hari ini. Senang banget Bu Sandy, terima kasih, Terima kasih. Buat bincang-bincangnya. Kita kapan-kapan ketemu lagi Boleh mungkin sekali. untuk ngobrolin belajar bahasa Perancis yang lebih detail gitu ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya di Taman Siswa Podcast. Oke, terima kasih. Saya Demas dan Bu Shandy. Terima kasih. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih.